Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktor Rifu Eka Pradita, Latsar Angkatan 60 Kelompok 2 nomor urut 14. Izin memberikan penjelasan terkait tugas Latsar mengenai wawasan kebangsaan yang dijelaskan oleh Bapak Pengampu kami, Bapak Sugeng Sudarsono pada hari ini, Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Materi yang dijelaskan yang pertama adalah sikap perilaku bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Yang kedua, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Landasan ideal Pancasila. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, UUD 1945, landasan konstitusional Sankri. Dari sudut hukum, UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan UUD menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum Sankri pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketata laksanaan, dan aspek sumber daya manusia. Selanjutnya, penghormatan terhadap lambang negara dan taat kepada peraturan undang-undang. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keagamaan budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan asas: 1. Persatuan. 2. Kedaulatan. 3. Kehormatan. 4. Kebangsaan. 5. Kebineka Tunggal Ikaan. 6. Ketertiban. 7. Kepastian hukum. Selanjutnya, bendera negara. Bendera negara diatur menurut UUD 45 pasal 35, UU nomor 24/2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Selanjutnya, bahasa negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda.
dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/1958. Dan terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009, UU Nomor 24 Tahun 2009. Yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009, UU Nomor 24/2009. Ini secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengacu pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikir politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hakikat konsensus dasar bangsa. Yang pertama, Pancasila. Makna dan fungsi Pancasila. A. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara, tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 45. Historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. Naskah Undang-Undang Dasar 45 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Makna dan fungsi Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang penting karena pengertian atau makna yang terkandung dalam saloka tersebut itulah kiranya yang menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal, akan tetapi tetap satu jua adanya. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang mempunyai keanekaragaman sejarah, adat istiadat, bahasa, serta kebudayaan sendiri-sendiri. Keanekaragaman tersebut tidak menjadi penghalang, bahkan dianggap sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
Hal itu diwujudkan di dalam semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang terdapat pada lambang negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Butaan Tular pada zaman Majapahit. NKRI. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Proklamasi mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. 3. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekadar adanya pemerintahan, wilayah atau rakyat, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. 4. Bahwa terjadinya negara adalah karena kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan atau kelompok. 5. Negara terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.